Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang Islam dan persoalan hidup dan kerja. Nama saya Haridatu Nabila dan teman saya Gilang Aryogi Surya Prayoga. Di sini kita akan membahas materi yang pertama, membahas tentang hakikat hidup dan kerja. Yang kedua, rahmat Allah terhadap orang yang bekerja. Yang ketiga, akhlak dalam bekerja. Yang keempat, profesionalisme dalam bekerja. Yang kelima, contoh profesionalisme bidang keperawatan dalam Islam. Yang pertama, hakikat hidup dan kerja. Hidup dalam kepandangan Islam adalah kebermaknaan dalam kualitas secara berkesinambungan dari kehidupan dunia sampai akhirat. Hidup yang penuh arti dan manfaat bagi lingkungan. Pemahaman inti tentang makna hidup menurut Al-Quran. Yang pertama, hidup adalah ibadah. Yang kedua, hidup adalah ujian. Yang ketiga, kehidupan di akhirat lebih baik dibanding kehidupan di dunia. Dan yang keempat, hidup adalah sementara. Pertama, hidup adalah ibadah. Pada intinya, arti hidup dalam Islam ialah ibadah. Keberadaan kita di dunia ini tiada lain hanyalah untuk beribadah. Makna ibadah yang dimaksud tentu saja pengertian ibadah yang benar. Bukan berarti hanya sholat, puasa, zakat, dan haji saja, tetapi ibadah dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, hidup adalah ujian. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2 yang terjemahannya, Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang ketiga, kehidupan di akhirat lebih baik dibanding kehidupan di dunia. Quran Surat Ad-Duha ayat 4, dan sesungguhnya hari kemudian akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Yang keempat, hidup adalah sementara. Dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 39, Allah berfirman, Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Kerja bermaksud kesungguhan yang dilaksanakan oleh manusia bagi mendapatkan upah atau ganjaran. Kerja sebagai ibadah bermaksud tugas atau tanggung jawab untuk meraih pendapatan dan keridhaan Allah. Tujuan bekerja: yang pertama, tuntutan di dalam Islam. Yang kedua, untuk mendapatkan rezeki kurniaan Allah. Yang ketiga, sebagai mekanisme untuk kemakmuran muka bumi. Kerja dikategorikan sebagai ibadah. Yang pertama, apabila bekerja untuk keperluan diri. Yang kedua, bekerja untuk keperluan keluarga. Yang ketiga, bekerja untuk keperluan masyarakat. Yang keempat, bekerja untuk kemakmuran bumi. Ciri-ciri kerja dianggap ibadah. 1. Niat karena Allah. 2. Berteraskan iman dan takwa. 3. Tidak meninggalkan yang wajib. 4. Mendapat ganjaran di dunia dan di akhirat. 2. Rahmat Allah terhadap orang yang bekerja. Rahmat Allah adalah kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah tersebut merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Untuk selalu mendapatkan rahmat Allah, seseorang muslim haruslah senantiasa mengingat Allah, berzikir, dan menyebut nama Allah dengan ikhlas. Rahmat Allah diantaranya pahala baginya. Allah akan memberikan berbagai kenikmatan. Yang ketiga, di setiap ia bekerja selalu dilindungi Allah. Yang keempat, diberikan rasa tenang saat bekerja. 3. Akhlak dalam bekerja. Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dalam bekerja, dia tulus dan patuh kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh melampaui batas, selalu taat mengikuti bimbingan Allah meskipun tidak sesuai keinginannya. Dia bertanggung jawab menjalankan kewajiban pekerjaan yang telah ditetapkan untuknya. Dia memahami sabda Rasul SAW,
betapa indahnya urusan orang Islam. Seluruh urusan kerjanya adalah baik bagi dirinya. Jika ia mengalami kemudahan, ia bersyukur, dan yang demikian itu baik bagi dirinya. Jika dia mengalami kesulitan, ia menghadapinya dengan sabar dan tabah, dan itu pun juga baik bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila dalam dirinya timbul perasaan was-was dari setan, mereka segera ingat kepada Allah, maka waktu itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Al-A'raf ayat 201. Demikianlah akhlak seorang muslim dalam bekerja. 4. Profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam suatu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Tuntutan profesionalisme dalam Islam. 1. Niat ikhlas karena Allah demi mengharapkan ridho Allah. 2. Al-sidqi atau jujur, mengerjakan suatu pekerjaan dengan benar. 3. Amanah. Orang yang amanah akan mendapatkan kepercayaan orang ramai. Sebaliknya, orang khianat menjadi tumpuan kemarahan dan kehinaan. 4. Fatona atau bijaksana, dalam melaksanakan suatu kerja dengan menghindari perkara-perkara yang boleh mendatangkan ketidakpuasan. 5. Dedikasi, berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualitas. 6. Bekerja sesuai dengan kemampuan atau kapasitasnya. 7. Bekerja dengan hasil terbaik. 8. Kerjasama dan tolong-menolong dalam kebaikan. 9. Bekerja dengan penuh tanggung jawab karena selalu diawasi Allah, Rasul, dan masyarakat. 10. Hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. 11. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Profesionalisme, kebidanan atau keperawatan dalam Islam. Seorang perawat dikatakan profesional jika memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, keperawatan profesional, serta memiliki kode etik dalam profesi. Profesionalisme perawat. Pertama, memberikan penghargaan terhadap kemandirian klien menjadi prinsip etik dalam teori keperawatan. Islam mengajarkan bahwa keberadaan seseorang manusia hendaklah memperbanyak memberikan pertolongan kepada orang. Kedua, tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan teori keperawatan, sekalipun pada akhirnya yang menyembuhkan itu semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Seorang yang berprofesi sebagai perawat dan memiliki komitmen keislaman yang kuat adalah selalu mempertimbangkan manfaat dari perbuatannya, karena Rasul bersabda yang artinya, sebagian dari tanda keindahan Islam seorang adalah meninggalkan perbuatan yang tidak berguna kepadanya. Keempat, seorang yang berprofesi perawat adalah mereka yang mampu berlaku adil baik kepada pasien maupun kepada dirinya sendiri, sehingga juga memperhatikan kebutuhan fisik dan psikisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ucapan maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.